Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang Lubu di episode Explain Petarung Record of Ragnarok. Jadi, karena kita juga menyinggung soal lawan dari Lubu di ronde pertama, maka kali ini kita akan bahas tentang Thor dari perwakilan dewa. Yang mana Thor ini sempat bertarung dengan Lubu dan juga memiliki kekuatan yang bukan main kuatnya. So, maka dari itu kita akan bahas lebih lengkap soal Thor di konten Explain kita kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Siapa itu Thor? Thor dikenal sebagai salah satu dewa terkemuka dari Pantheon Nordik. Pertama kali muncul pada chapter 1 dan dikenal pula sebagai dewa petir dengan panggilan Berserker Guntur. Thor memiliki tampilan kekar dan berambut merah, serta memiliki perawakan agung layaknya penggambaran dewa pada mitologi Nordik. Untuk penampilan Thor keseharian, dia ditemani dengan palu Mjolnir yang berukuran besar, serta memiliki sarung tangan yang Reaper sebagai penahan kekuatan Mjolnir. Nah, sebagai petarung dari pihak dewa di ronde pertama, Thor dipilih karena kekuatan dan latar belakang sejarah yang Thor pernah lakukan, yaitu menyelamatkan Asgard dari serangan raksasa Jotunheim. Jadi gini ceritanya, dahulu para ksatria dari Asgard cukup percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun karena rasa pede yang berlebihan tersebutlah, sehingga membuat para ksatria Asgard melemah. Alhasil ketika di suatu insiden para raksasa menyerbu Asgard, maka para ksatria ini teledor dan gugur satu persatu. Alhasil membuat Asgard dalam bahaya. Nah, dalam keadaan Asgard yang dalam bahaya inilah, maka Thor selaku dewa petir dalam mitologi Nordik harus turun tangan mengatasi ancaman dari raksasa Jotunheim. Alhasil semua raksasa Jotunheim berhasil dibantai oleh Thor seorang diri. Namun sayang sekali karena saking kuatnya Thor, dia merasa bahwa serangan Jotunheim bukanlah apa-apa. Alhasil Thor tak mendapatkan sensasi pertarungan yang dia cari selama hidupnya. Bisa dibilang Thor ini sama kasusnya dengan Lubu, di mana dia selama sepanjang hidupnya tak menemukan kepuasan batin dalam pertarungan. Alhasil dia terus mencari dan mencari lawan yang pantas, hingga akhirnya setelah 4000 tahun kemudian, Thor ikut menghadiri majelis dewa untuk mendiskusikan nasib manusia untuk 1000 tahun ke depan. Singkat cerita, akhirnya program Ragnarok diputuskan, dan Thor didaulat sebagai petarung pertama yang akan mewakili para dewa untuk bertarung melawan manusia yang diwakili oleh Lubu. Nah, sebelum bertarung, Thor sempat berkonflik dengan salah satu dewa, yaitu Incubus, yang mana Thor pada akhirnya menggeprek Incubus sampai mati. Dan ya, setelah itu Thor bertarung dengan Lubu dengan sangat-sangat sengit. Saat pertarungan dengan Lubu, Thor akhirnya menemukan lawan yang menurutnya sangat-sangat pantas dan memuaskan. Sebab selama ribuan tahun Thor eksis sebagai dewa, baru kali ini Thor menemukan lawan yang tak mudah dia taklukkan. Alasannya tentu saja adalah karena Lubu berhasil memaksa Thor untuk mengeluarkan Thor Hammer, Jeriot, kemudian menghancurkan Young Reaper, dan memaksa Thor untuk mengeluarkan serangan pamungkasnya, yaitu Jeriot Thor Hammer. Endingnya kemenangan berada di sisi Thor, sekaligus menjadi poin pertama yang dimenangkan oleh pihak dewa. Kekuatan Thor. Mungkin di beberapa film yang berkaitan dengan mitologi Nordik memunculkan figur Thor yang memiliki kekuatan petir dahsyat pada palu serta diri sosok tersebut. Dan ya, Thor di Record of Ragnarok juga memiliki kekuatan petir. Namun lebih daripada itu, Thor memiliki kemampuan lain seperti kemampuan ilahi, semi-immortal, dan juga teleportasi. Sehingga selain super kuat, Thor juga super cepat dalam menyerang. Adapun beberapa teknik yang dimiliki Thor antara lain adalah Thor Hammer, yang mana teknik ini dilakukan Thor dengan cara membuat gerakan melengkungkan tubuhnya dan diselimuti oleh kekuatan petir ilahi. Teknik ini bertujuan untuk meledakkan lawan dengan serangan petir dari Thor Hammer sehingga dapat musnah dengan cepat. Kemudian ada Jeriot. Jeriot adalah teknik di mana Thor yang menggunakan palunya kemudian melempar Mjolnir dan kembali ke Thor untuk mendapatkan gaya sentrifugal yang tujuannya bakal dibantingkan ke lawan sehingga mendapatkan serangan yang sangat brutal. Dan teknik terakhir adalah Jeriot Thor Hammer, yaitu perpaduan dari dua teknik yang bertujuan untuk mengalahkan teknik Sky Eater milik Lubu, yang bertujuan pula untuk membunuh lawan dengan ekstra brutal. Dan ya, berkat teknik ini Thor bisa membuat Lubu tunduk dan memilih untuk menyerah. Tapi tentu saja dalam aksinya, Thor didampingi oleh alat-alat yang juga sangat kuat, antara lain seperti Mjolnir dan Young Reaper. Mjolnir adalah senjata besar berbentuk palu yang digunakan untuk menyalurkan serangan listrik Thor ke arah lawan. Selain itu, Mjolnir juga memiliki mode lain, yaitu mode kebangkitan, di mana pada mode ini, Mjolnir terbangun dan memunculkan serat-serat daging pada fisik palu, yang setelah kebangkitan ini, palu Mjolnir menjadi tak terkalahkan. Kemudian ada Young Reaper, yaitu sepasang sarung tangan yang difungsikan untuk menangkis serangan lawan dan untuk menahan kebangkitan palu Mjolnir. Nah, dari kedua senjata sakti inilah, Thor dapat memenangkan pertarungan melawan Lubu pada ronde pertama. Referensi sejarah. Sebagian dari kita mungkin sudah mengenal sosok Thor dari beberapa karakter terkenal. Namun lebih jelasnya, Thor ini adalah dewa dari keyakinan mitologi Nordik, serta menjadi figur dewa pada agama paganisme suku Skandinavia Nordik atau orang-orang bangsa Viking yang mendiami Denmark, Norwegia, dan Swedia. Dalam keyakinan bangsa Nordik,
Thor digambarkan sebagai dewa yang memiliki perawakan berjanggut panjang, memiliki palu Mjolnir, dan mengendarai dua kambing, yaitu Tangrisnir dan Tangjosur. Jika pada Record of Ragnarok, Thor diberi kepercayaan untuk mewakili manusia di ronde pertama, Thor dalam mitologi juga diketahui ikut terlibat dalam insiden Ragnarok atau event akhir dunia dalam mitologi Nordik. Dan dalam event ini, Thor ditakdirkan untuk menghadapi anak dari Loki, yaitu Jormungandr, dan singkatnya, Thor berhasil mengalahkan Jormungandr. Endingnya adalah dunia terjadi kiamat dan terjadi siklus baru antara dewa dan manusia. Well, jika kita perhatikan sikap Thor sepanjang Record of Ragnarok, ada indikasi bahwa Thor ini sepertinya bakal dimunculkan kembali pada konflik Ragnarok di masa depan nanti. Mengingat Thor posisinya di sini benar-benar tidak jelas dan bahkan sempat menyaksikan keputusan Buddha yang malah membelot ke manusia. So, mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini, dan jika kalian ada koreksi, silahkan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.